selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan belajar menggunakan media interaktif dengan tema 4 subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Untuk kelas 5, langsung saja kita masuk. Pertama, kita masuk ke profil. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Frida Agustin, Prodi PGSD, NIM 20011033. Tempat tanggal lahir, Ngawi, 23 Agustus 2002. Alamat, Pandean, Karanganyar, Ngawi. Kemudian kita kembali ke menu utama. Di sini kita akan melihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya, siswa mampu menguraikan berbagai penyakit pada organ peredaran darah manusia. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan macam-macam golongan darah. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menganalisis berbagai gangguan peredaran darah berdasarkan ciri, gejala, penyebab, dan cara pencegahannya secara benar. Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Langsung saja kita masuk ke materi. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem ini yang menjamin kelangsungan hidup organisme. Next. Di sini ada urutan dari peredaran darah. Peredaran darah ada dua, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Urutan untuk peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian ke jantung lagi. Untuk peredaran darah kecil, mulai dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Lanjut. Kemudian pengertian dari peredaran darah. Peredaran darah merupakan sistem sirkulasi yang dibangun oleh darah sebagai medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan, atau diendapkan. Pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh untuk mengembalikannya ke jantung, dan jantung yang berfungsi memompa darah agar mengalir ke seluruh jaringan. Lanjut. Peran dari sistem peredaran darah. Oke, sistem peredaran darah manusia berperan dalam menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi, oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkut darah dalam tubuh. Kemudian organ tersebut meliputi jantung, pembuluh darah, dan darah sendiri. Apabila organ-organ tersebut mengalami gangguan, maka akan menghambat penyaluran berbagai zat penting ke seluruh tubuh, sehingga tubuh akan merasakan sakit. Di sini ada gangguan-gangguan organ peredaran darah manusia. Yang pertama, anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kemudian ciri-cirinya itu mudah lelah dan sering merasa pusing. Kemudian jantung bocor. Jantung koroner. Suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronia. Kemudian ada varesis, merupakan suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi pada daerah kaki. Kemudian yang keempat ada tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Kemudian ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Kemudian yang keenam ada kanker darah
atau leukemia. Gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Kemudian ada stroke, merupakan suatu penyakit yang menyerang bagian saraf atau otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Next, cara memelihara organ peredaran darah. Nah, di sini kita harus menjaga organ peredaran darah kita secara mandiri atau secara sehat. Yang pertama, menjaga berat badan agar tetap sehat. Yang kedua, menjaga pola makan yang sehat. Yang ketiga, hindari kebiasaan merusak kesehatan. Kemudian yang keempat, latihan atau jogging. Kita bisa lari untuk mengkondisikan organ peredaran darah. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi ikan. Yang keenam, perbanyak minum air putih. Selanjutnya di sini ada video pembelajaran. Kita bisa lihat. Selamat menyaksikan. Media pembelajaran sistem peredaran darah manusia. Pada media pembelajaran kali ini, yang akan kita pelajari adalah apa itu sistem peredaran darah, organ peredaran darah besar, dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali ke serambi. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen
memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri dan menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan kemudian akan masuk kembali dan ke serambi sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. mulai dari Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Oke, sudah lihat dari video pembelajaran, kita kembali ke menu. Kemudian kita akan latihan setelah materi yang kalian pelajari tadi. Oke, siap ya? Kita masuk. Yang pertama, upaya pencegahan yang dapat dilakukan penderita stroke. Bagaimana sih tadi cara agar tidak menderita penyakit stroke atau cara menjaga organ peredaran darah? Yang pertama, menjaga pola makan, menghindari rokok, alkohol, dan olahraga teratur. Coba kita pilih. Ya, ternyata jawabannya benar. Kita lanjut. Berikut gejala gangguan sistem peredaran darah manusia. Gejala penderita amsemia. Apa saja? Yang pertama, tubuh terasa lesu, kemudian muka pucat, dan kepala pusing. Nomor berapa? 1, 2, dan 4. Kita pencet. Ya, benar. Kita lanjut. Fungsi yang memompa darah untuk mengalir ke seluruh jaringan. Tadi ada apa? Semua aliran darah melewati jantung, arteri, paru-paru, atau serambi kanan dan serambi kiri. Jawabannya jantung. Kemudian sebab dari penyakit darah tinggi apa? Naiknya tekanan darah atau turunnya HB? Yang mana? Kita coba. Ya, benar. Naiknya tekanan darah dan penyempitan pembuluh darah. Kemudian cara menjaga organ peredaran darah. Yang pertama, tidur larut malam, atau B, makan buah-buahan, atau C, minum teh, atau D, jajan. Mesti kalian sukanya jajan ya, tapi jawaban yang benar adalah makan buah-buahan. Ya, benar. Oke, kembali selesai ya. Kita kembali ke menu utama. Oke, sekian dari pemaparan materi cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia oleh saya, Frida Agustin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.